Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, hari ini kita semua patut bersyukur karena kita diberikan kesempatan kesehatan untuk mengikuti kegiatan MGMP online dengan menggunakan aplikasi Sipulung yang digagas oleh dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palopo. Nah, adapun dalam kegiatan hari ini sesuai dengan jadwal bahwa kita akan membahas tentang bagaimana penyusunan RPP 3 komponen. Jadi saya kira RPP adalah merupakan hal yang sudah secara kontinu atau secara berkelanjutan kita lakukan setiap kita akan melakukan proses pembelajaran. Nah, sebelum kita ke bagaimana bentuk dari RPP 3 komponen, kita akan membahas dulu tentang apa latar belakang dari munculnya RPP 3 komponen. Nah, sekarang sebelum munculnya surat edaran tentang RPP 3 komponen, bersamaan muncul program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu tentang Merdeka Belajar. Nah, dalam Merdeka Belajar ini salah satu yang dibahas dari 4 poin adalah tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang pertama ujian sekolah, yang kedua tentang ujian nasional, kemudian yang ketiga tentang RPP, dan yang keempat tentang PPDB. Nah, dalam Merdeka Belajar ini ada beberapa arah kebijakan yang dilakukan, terutama mengenai tentang RPP. Jadi ada situasi saat ini, kemudian ada arah kebijakan baru. Perbedaannya adalah dari segi format. Pada situasi saat ini, guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Kemudian, arah kebijakan barunya, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Kemudian dari segi komponennya, RPP memiliki ini situasi saat ini. RPP memiliki terlalu banyak komponen. Guru diminta untuk menulis dengan sangat rinci. Satu dokumen RPP bisa mencapai lebih dari 20 halaman. Kemudian untuk RPP 3 komponen komponen yang lain itu hanya sebagai pelengkap. Jadi komponen yang harus ada adalah tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen atau penilaian. Kemudian dari durasi penulisan, RPP pada saat ini itu menghabiskan banyak waktu guru untuk melakukan penulisan RPP. Tetapi untuk RPP arah kebijakan baru, penulisan dilakukan dengan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan asesmen atau penilaian terhadap peserta didik. Berikutnya kita ke bagaimana bentuk dari RPP 3 komponen. Jadi penyusunan RPP 3 komponen ini sesuai setelah adanya Merdeka Belajar, maka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan surat edaran Kementerian nomor 14 tahun 2019. Landasan hukum dari munculnya surat edaran ini adalah yang pertama, Peraturan Mendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Kemudian Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang perubahan atas Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran pada kurikulum 2013. Kemudian Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, kemudian
Permendikbud nomor 719/P 2020 tentang pelaksanaan kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Nah, jadi terakhir muncul ada yang disebut dengan kurikulum dalam kondisi khusus. Ya, karena kita dalam masa pandemi ini sekolah itu disuruh atau dianjurkan untuk memilih 3. Yang pertama adalah berjalan sesuai dengan kurikulum 2013. Ada yang mengikuti kurikulum dalam kondisi khusus, kemudian ada yang membuat kurikulum mandiri yang berlaku hanya di sekolah tersebut. Berikutnya, pengertian RPP. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka, luring, atau tidak tatap muka atau daring pada kegiatan pembelajaran satu pertemuan atau lebih. Kemudian, RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Berikutnya, RPP 3 komponen. Berdasarkan Surat Edaran Menteri tahun 2019, penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, berorientasi pada murid. Kemudian, komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang menjadi komponen inti adalah 3. Ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran atau kegiatan, ada penilaian atau asesmen. Kemudian komponen yang lain itu adalah hanya sebagai pelengkap. Berikut yang ketiga, sekolah atau kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, kelompok kerja, MGMP, dan individu secara bebas, ya. Jadi ini kita perlu garis bawahi bahwa secara bebas membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya bagi keberhasilan murid atau peserta didik. Ya, jadi ini adalah kita diberikan kebebasan terbatas bagaimana kita menyusun menggunakan RPP yang telah kita buat. Berikutnya, pertimbangan penyederhanaan RPP. Itu guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan, mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi ini Kementerian Pendidikan memberikan kita fleksibilitas untuk bagaimana menyusun RPP secara sederhana. Berikutnya, perbedaan RPP yang disederhanakan dengan versi yang lama. Jadi ini silahkan Bapak Ibu lihat. Ini adalah full pack atau versi yang lama. Kemudian ini adalah versi yang baru. Versi yang lama ada kalau saya tidak salah ada 14 komponen, mulai identitas, mata pelajaran, materi, tahun ajaran, alokasi waktu, KIKD, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, ada langkah-langkah pembelajaran, sumber belajar, penilaian, dan remedial. Itu adalah versi yang lama atau bentuk yang full page. Kemudian ada versi baru yang sesuai dengan Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Ya, jadi pelengkap, ada bagian pelengkap yaitu identitas, mata pelajaran, submateri, alokasi waktu. Kemudian komponen inti hanya ada 3, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian. Nah, berikutnya prinsip penyusunan RPP. Jadi prinsip penyusunan RPP itu yang pertama harus efisien, kemudian efektif, dan berorientasi pada murid. Ini adalah penjelasan tentang prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, efisien. Penulisan RPP dilakukan dengan tepat,
tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudian, efektif. Penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, berorientasi pada murid. Penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Berikut komponen inti. Jadi kita ke komponen inti penjelasan bahwa yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua kegiatan pembelajaran, yang ketiga penilaian pembelajaran atau asesmen. Jadi tujuan pembelajaran itu apa yang akan dicapai dan berisi kemampuan dan materi. Kemudian menggambarkan aktivitas siswa menggunakan model pembelajaran. Kemudian penilaian, jenis dan teknik penilaian, kemudian instrumen penilaian. Nah, sekarang kita ke contoh format RPP. Nah, sekarang tadi dikatakan bahwa kita secara bebas. Jadi kita secara bebas dalam artian bahwa model kemudian bentuk itu bisa dimodifikasi atau bisa dilakukan dengan tetap tidak lepas dari 3 komponen yang berisi tentang tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian. Misalnya ini adalah salah satu bentuk contohnya. Di atas ada rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian nama sekolah, mata pelajaran, materi pokok, kelas, tahun ajaran, dan alokasi waktu. Kemudian bentuknya kita tulis ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan, kemudian dalam kegiatan pembelajaran ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Kemudian di penilaian sikap menggunakan apa? Sebentar kita lihat contohnya. Kemudian penilaian pengetahuan, dia menggunakan teknik apa? Kemudian penilaian keterampilan, dia menggunakan teknik yang seperti apa? Kemudian ada tanda tangan kepala sekolah dengan guru mata pelajaran. Berikutnya ada juga yang menulis model seperti ini, ya. Jadi kita diberikan kebebasan terbatas, artinya bebas, kita bisa memilih model yang kita inginkan. Kemudian terbatasnya adalah tidak boleh keluar dari 3 komponen RPP. Nah, sekarang ada contoh. Nah, ini adalah contoh yang saya gunakan. Ini modelnya juga sedikit agak berbeda, tetapi tidak lepas dari 3 komponen RPP. Jadi saya mulai dari ini bentuknya contoh untuk RPP daring, ya. Nah, karena dalam beberapa bulan ini selama masa pandemi COVID-19 kita mengajarnya daring dan juga kita mengajar luring. Jadi daring itu model RPP-nya seperti ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu guru juga memiliki bentuk dan model yang lain. Nanti kita bisa share, nanti kita bisa berbagi di ruang diskusi dalam aplikasi ini. Kemudian juga kita bisa berbagi karena nanti kita akan memasukkan masing-masing RPP yang sudah kita buat, baik itu RPP daring maupun RPP luring, ya. Jadi tujuan pembelajaran saya, jadi identitas itu ada di sini, ya. Di samping sebelah kanan sekolah, nama sekolah, kemudian nama guru, mata pelajaran, tahun pelajaran, semester ganjil, kemudian ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan, ada materi pokok, ada submateri, alokasi waktu, fokus karakter, dan model pembelajaran. Kemudian pendahuluan kegiatan pembelajaran, ini satu komponen. Tujuan pembelajarannya ada di atas. Komponen yang pertama, melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menjelaskan isi teks deskripsi dari segi isi serta menunjukkan sikap religius, disiplin, dan
kreatif. Jadi itu tujuan pembelajaran yang saya buat. Kemudian berikutnya kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertama saya bagi menjadi beberapa bagian. Sintak-sintak yang saya siapkan juga agak sederhana. Guru menyiapkan peserta didik secara psikis untuk mengikuti proses pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp group, memberi motivasi terkait pentingnya belajar, teks deskripsi, dan pola hidup sehat, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Kegiatan intinya, guru menginstruksikan siswa untuk login di Google Classroom, kemudian guru mengajak peserta didik mengamati video atau materi ajar yang telah dikirimkan melalui Google Classroom, kemudian memberi kesempatan untuk bertanya apabila ada yang kurang dipahami melalui kolom komentar. Berikutnya, peserta didik diarahkan untuk mengerjakan LKPD, dan setelah mengerjakan LKPD, guru memberi koreksi komentar dan penguatan jawaban peserta didik ini tentunya melalui kolom komentar ketika kita menggunakan Google Classroom. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh, Bapak Ibu itu diberikan juga kebebasan, bisa pakai Google Classroom, bisa WhatsApp, bisa Google Meet dan lain-lain, dan aplikasi-aplikasi yang telah ada. Ini tergantung dari kreativitas Bapak dan Ibu guru sekalian. Kemudian penutup, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap pembelajaran juga melalui kolom komentar. Kemudian penilaian atau asesmen. Dalam pembelajaran jarak jauh, penilaian atau asesmen itu tentu kita sangat terbatas melakukan penilaian. Ya, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang penilaian. Yang digunakan adalah teknik angket. Ya, jadi angket misalnya keaktifan dan kehadiran mereka seperti apa. Kemudian tugas-tugas yang diberikan itu lebih banyak dalam bentuk angket karena kita terbatas oleh jarak dengan siswa kita, tidak seperti ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka. Berikutnya, penilaian keterampilan dan pengetahuan, teknik penugasan di Google Classroom, kemudian bentuk instrumen isian singkat, kemudian tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru mata pelajaran. Jadi ini cukup satu lembar, ya. Jadi ini adalah contoh RPP dengan 3 komponen, dan silahkan Bapak Ibu kita diskusikan nanti, dan silahkan juga ketika ada model RPP Bapak dan Ibu guru yang sesuai dengan surat edaran nomor 14 tahun 2019, nanti kita bisa sharing, misalnya dari Bapak dan Ibu guru di SMP 1, di SMP 2, SMP 3 dan seterusnya. Tentunya saya pastikan bahwa kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam pembuatan RPP. Nah, itulah yang akan kita sharing, itulah yang akan kita diskusikan untuk demi bagaimana RPP tersebut bisa digunakan untuk pembelajaran siswa, baik itu pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ini contoh tentang RPP dalam bentuk pembelajaran daring. Berikutnya, Bapak Ibu, ini juga salah satu contoh untuk RPP dalam bentuk luring, RPP 1 lembar atau RPP 3 komponen. Jadi ini sama saja dengan yang tadi, tapi ini bentuknya yang berbeda. Kembali saya ulangi bahwa bentuk dan lain-lain itu bisa kita berkreasi, bisa kita berkreativitas, tetapi tidak keluar dari 3 komponen tersebut. Nah, sekarang komponen ini saya awali dulu dengan memunculkan KI dan KD-nya. Kemudian setelah memunculkan KI KD, itu turun menjadi tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran saya kira kita sudah ketahui apa maksud dari tujuan pembelajaran, apa kalimat operasionalnya. Kemudian ke kegiatan pembelajaran. Ya, jadi karena kegiatan pembelajaran ini kita laksanakan secara luring atau tatap muka, berarti sintak-sintaknya juga harus dengan menggunakan sintak tatap muka.
berbeda dengan yang tadi. Yang tadi sintak-sintaknya itu dia menggunakan sintak pembelajaran dalam jaringan atau pembelajaran online. Sekarang sintaknya, misalnya pendahuluan itu guru melakukan observasi kebersihan lingkungan kelas, kemudian melakukan salam dan doa, kemudian kegiatan inti itu ada literasi, 4C, transparent knowledge, dan HOTS ya. Jadi saya kira ini kita sudah ketahui bersama. Kemudian sintaknya, peserta didik mengamati tayangan video tentang buku fiksi dan non-fiksi, kemudian mengidentifikasi, bekerja sama, mengolah, mempresentasikan, dan menarik kesimpulan. Kemudian kita ke bagian penutup. Bagian penutup merefleksikan pembelajaran yang berlangsung. Kemudian yang bagian C adalah penilaian atau asesmen. Kemudian sikap, teknik observasi, kemudian pengetahuan, tes tertulis dengan penugasan, kemudian teknik penilaian, teknik unjuk kerja, dan teknik yang lain yang kita inginkan. Kemudian mengetahui kepala sekolah kita masing-masing, kemudian guru mata pelajaran. Jadi ini juga tepat satu lembar atau menggunakan 3 komponen. Jadi saya kira nanti untuk lampiran saya kira hampir sama. Lampiran berisi tentang rubrik-rubrik penilaian yang kita gunakan dalam pembelajaran baik daring maupun pembelajaran luring. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu penjelasan singkat tentang bentuk dan model RPP. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.